para undangan yang kami hormati, dan seluruh anggota Mitra Seni yang kami cintai. Mohon perhatiannya, karena acara akan segera kami mulai. Namun sebelumnya, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2021 dan selamat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Ibu Nur Asia Uno, Ketua Yayasan Batik Indonesia Ibu Yanti Airlangga, Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia Bapak Komarudin Budia, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengurus Mitra Seni Indonesia, Bapak dan Ibu anggota Mitra Seni Indonesia, beserta para undangan yang kami hormati. Dalam rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul dalam acara Hari Batik Mitra Seni Indonesia dalam rangka melestarikan warisan budaya benda yang pada tahun 2009 mendapat pengakuan dari UNESCO. Tema acara kita hari ini adalah batik di sekitar kita. Kami bertiga, saya Firna, Mira, dan Endang, yang semuanya adalah anggota Mitra Seni Indonesia, akan menemani Bapak dan Ibu dari awal hingga akhir acara hari ini. Semoga Bapak dan Ibu menikmati acara yang kami suguhkan. Terima kasih Mbak Firna. Sebagai Ketua Panitia Acara Hari Batik Nasional Mitra Seni Indonesia, sudah menyapa para hadirin sekalian. Selain acara ini, kami Mitra Seni Indonesia juga bekerja sama dengan Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia mengadakan bursa batik melalui WhatsApp anggota Mitra Seni Indonesia untuk menunjang penjualan batik-batik Indonesia agar para pengrajin batik dapat terus berkarya. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Mitra Seni Indonesia. Juga ada video profil Mitra Seni Indonesia yang akan memberikan gambaran tentang kegiatan perkumpulan pencinta seni yang sudah 14 tahun.
Makin sering mendengar lagu kebangsaan kita dan Mars Mitra Seni Indonesia, rasanya makin cinta Indonesia dan makin sayang dengan Mitra Seni Indonesia. Selanjutnya, mari kita ikuti pembacaan doa oleh Ibu Titi Widodo, anggota Mitra Seni Indonesia. Setuju sekali, kita awali dengan pembacaan doa oleh Ibu Titi Widodo yang juga anggota Mitra Seni Indonesia. Silakan Ibu Titi Widodo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita susun jemari, tundukkan kepala di hadapan Ilahi Robi. Mohon keberkahan, kelancaran dari acara ini, juga untuk kejayaan, kebesaran, kekayaan alam budaya negeri. Doa bisa dilaksanakan sesuai kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara agama Islam. Bismillahi masya Allah, la yaksyukul khairu ilallah. Bismillahi masya Allah, maka namin nikmati faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagimu ya Allah. Salam dan salawat bagi imam pilihan, uswatun hasanah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hari ini atas izin dan ridho-Mu, kami berkumpul dalam rangka Hari Batik Nasional. Sebagai upaya kami melestarikan budaya Indonesia, sebagai pemerhati, pencinta, dan pelaku seni, Mitra Seni Indonesia mohon diberikan keteguhan hati dalam karya dan asa yang akan bernilai ibadah di hadapan-Mu. Dan semoga kami bisa mengajak generasi penerus sebagai generasi gemilang yang membawa Indonesia menuju peradaban mulia. Ya Allah, kami masih diliputi rasa takut akan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Kami mohon selamatkanlah kami dan Engkau hancurkan virus COVID-19 dari muka bumi ini. Ya Allah yang mujib, yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami. Bukalah pintu ampunan-Mu agar kelak kami dapat berkumpul di surga-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Widodo. Nah, tiba saatnya sekarang kita dengarkan hiburan dari Angklung Dinangkit dan Tangklung Jelita Mitra Seni Indonesia. Selain angklung dan tangklung, Mitra Seni Indonesia juga mempunyai bermacam-macam penampilan seperti kulintang yang sudah ada 9 grup, kemudian ada arumba, karawitan, paduan suara, olah vokal, seni tari, line dance, dan seni lukis. Bahkan di antaranya sudah punya prestasi di dalam dan luar negeri. Selanjutnya mari kita saksikan juga slide foto-foto para koordinator dari wakil dari grup-grup pelatihan yang ada di Mitra Seni Indonesia, dan mereka semuanya mengenakan batik dari berbagai daerah.
senang sekali kita lihat para koordinator dan wakil-wakil dari pelatihan grup mitra seni Indonesia berpose dengan busana batiknya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Sari Ramdhani, Ketua Mitra Seni Indonesia kita. Juga ada sepatah kata dari Ibu Yanti Erlangga, Ketua Yayasan Batik Indonesia, dan Bapak Komarudin Kudiah, Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Juga dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Waktu kami serahkan. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Komarudin Kudiah, pendiri sekaligus Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Yang terhormat Ibu Sri Sintasari Neneng Iskandar, Ketua 1 Himpunan Wastaprema. Yang terhormat Ibu Yanti Erlangga, Ketua Yayasan Batik Indonesia. Yang terkasih pendiri Mitra Seni Indonesia, Ibu Susri Nasanyoto Sastrowardoyo, beserta Ibu Sri Harmoko, Dewan Pembina dan Penasehat Mitra Seni Indonesia, pengurus dan seluruh anggota Mitra Seni Indonesia yang kami cintai, para pengisi acara seluruhnya merupakan anggota Mitra Seni Indonesia, teman-teman pers, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Patut kita syukuri kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi ini kita semua dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2021. Tahun 2021 merupakan tahun kedua masa pandemi yang kita alami. Perubahan drastis perilaku dan penyesuaian terhadap akibat pandemi sangat berdampak pada sosial ekonomi bangsa kita. Para pekerja dan pelaku seni tak luput dari hempasan yang kuat dan berkepanjangan ini. Khususnya para pengrajin batik yang terpaksa harus menghentikan aktivitas keterampilan membatiknya akibat terhentinya aktivitas adat, aktivitas pertemuan, aktivitas perayaan, sehingga hasil karya batiknya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Dalam peringatan Hari Batik Nasional 2021, Mitra Seni Indonesia selaku pecinta, pelaku, dan pemerhati seni dan budaya Indonesia tidak hanya bersama anggotanya, namun ingin mengajak pemerhati lainnya untuk mengenal lebih dalam, terutama batik asli Indonesia, melalui paparan Nita Kenso dari Galeri Batik Jawa, yang juga merupakan anggota MSI 104, merupakan generasi muda yang telah berhasil tidak hanya melestarikan, namun juga mengembangkan batik dengan pewarna alam indigo. Tidak hanya di dalam negeri, namun telah berkiprah juga di mancanegara. Tak hanya itu, kita akan saksikan pula pada pagi hari ini bagaimana kesakralan dalam menggoreskan batik dengan roso yang selalu dilakukan untuk menyelesaikan selembar kain batik karyanya itu. Itu semua yang membedakan batik Indonesia dengan batik dari negara lainnya, sehingga UNESCO mencatatkannya menjadi warisan budaya dunia non-benda pada tahun 2009. Ibu Neneng dari Himpunan Wastaprema juga akan memberikan tips dalam memilih batik untuk koleksi. Kita akan saksikan beberapa anggota akan mewakili Mitra Seni Indonesia untuk memperlihatkan bahwa batik ada di sekitar kita, dan untuk itu tema pagi ini adalah batik sekitar kita. Tujuannya adalah untuk menggunakan wastra batik asli secara menyeluruh di kehidupan kita dalam rangka
tetap mengupayakan dalam pelestarian dan pengembangan wastra batik. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Komarudin Kudia, Ibu Neneng Iskandar, Ibu Yanti Erlangga, dan seluruh anggota MSI yang saya cintai. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pagi ini ada yang kurang. Demikian, terima kasih. Semoga batik selalu di hati dan lestari di bumi Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Mitra Seni Indonesia atau MSI, Ibu Sri Harmoko dan seluruh anggota Dewan Pembina MSI. Yang terhormat Ketua Umum MSI, Ibu Sari Ramdhani dan seluruh pengurus MSI. Yang terhormat para anggota MSI serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini pada acara memperingati Hari Batik Nasional 2021. Sejak ditetapkannya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, maka sejak itu pemerintah telah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Agar masyarakat Indonesia dapat merayakan hari yang berbahagia ini dan bersejarah ini, saya menyambut baik dilaksanakannya peringatan Hari Batik Nasional oleh Mitra Seni Indonesia pada pagi hari ini. Hal ini menunjukkan kepedulian Mitra Seni Indonesia pada keberadaan warisan budaya kita, khususnya batik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semua patut bersyukur dan merasa bahagia dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, kita juga harus bersyukur dengan telah ditetapkannya Yogyakarta sebagai World Batik City of World Craft Council pada tahun 2014. Semua ini menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap batik yang merupakan warisan luhur budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus dapat menjaga warisan leluhur kita dengan melestarikan dan mengembangkannya agar batik lebih diminati oleh masyarakat. Kalau dahulu batik hanya dipakai oleh para bangsawan di sekitar istana, namun saat ini batik sudah dipakai oleh seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun masyarakat internasional. Perkembangan batik saat ini sangat luar biasa, baik perkembangan motif, fungsi, desain, pewarnaan alam, dan mengikuti selera pasar. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih mencintai batik, melestarikan, dan serta peduli untuk pengembangan batik Indonesia. Agar dapat mendukung perekonomian para pengrajin batik tentunya. Selain itu, saya juga berharap kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik kaum milenial agar mau membeli dan mengenakan batik Indonesia di segala kesempatan, baik untuk fashion, aksesoris, maupun home decor, agar para pengrajin batik kita tetap berkegiatan pada masa sulit selama pandemi ini. Akhirnya, kami atas nama Yayasan Batik Indonesia mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan salam cinta batik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam canting, saya Yanti Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia PPBI mengucapkan selamat Hari Batik Nasional yang ke-12 di tahun 2021 ini.
Semoga batik Indonesia terus bisa bertahan dan dapat memberikan kesejahteraan kembali kepada seluruh perajin batiknya yang kini masih dalam kondisi terdampak pandemi COVID-19. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia serta kepada pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yayasan Batik Indonesia yang terus bersemangat, turut berupaya memberikan perhatian, bantuan, serta turut memasarkan sebagian produk-produk batik dari para perajin batik dari berbagai daerah. Juga kepada Mitra Seni Indonesia yang juga peduli dan kecintaannya pada produk-produk kriya wastra khususnya batik, serta seluruh komponen bangsa yang masih turut melestarikan dan bangga mengenakan batik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam kurun waktu 1,5 tahun lebih adanya pandemi COVID-19 ini sudah hampir 80% UMKM batik Indonesia untuk sementara waktu berhenti berproduksi. Sebagian para pekerja seni batik ini sudah banyak yang beralih profesi di luar dari pekerjaan membatik. Ada yang beralih menjadi buruh pabrik, buruh tani, buruh bangunan, dan lainnya. Bahkan ada beberapa kelompok perajin batik di suatu daerah sudah berhenti total, tidak lagi berproduksi batik daerahnya. Yang kami khawatirkan ketika keterampilan serta motorik halus para pekerja seni ini akan berkurang, bahkan bisa sampai hilang. Sementara untuk menciptakan regenerasi pembatik pemula yang memiliki jiwa seni serta kemampuan membatik halus sangatlah sulit untuk kita dapatkan. Kami PPBI juga terus aktif melakukan berbagai kegiatan di masa pandemi ini yang bertujuan agar bisa membantu adanya kendala pemasaran batik bagi UMKM batik. Kami perajin batik tetap bersyukur karena masih memiliki semangat dan keyakinan pada saatnya nanti para pekerja seni batik ini masih bisa mengerjakan kembali produksinya, tentunya setelah kondisi ekonomi semakin membaik dan pandemi telah berlalu. Untuk itu kami terus mengupayakan adanya kerjasama, kolaborasi, dan memperluas jaringan komunikasi dengan berbagai komunitas dengan tujuan saling menguatkan dan terus berupaya menjaga agar mata budaya kriya adiluhung batik Indonesia ini terus berjaya sepanjang masa. Jika dirimu merasa bangga dengan batik Indonesia serta mengaku masyarakat berbudaya, maka sudah saatnya turut mencintai, menjaga, dan melestarikan batik dengan sepenuh hati. Selamat Hari Batik Nasional 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Dari Lampung Barat, Kampung Wisata Kopi, Rigis Jaya, di Provinsi Lampung, saya ingin menyapa beberapa tokoh-tokoh yang saya hormati, pendiri Mitra Seni Indonesia, Ibu Susrinah Sanyoto Sastrowardoyo, dan Ibu Sri Harmoko, yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Mitra Seni Indonesia MSI. Yang saya hormati Ketua Umum MSI, Ibu Sari Ramdhani. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Ibu Yanti Airlangga Hartarto. Yang saya hormati pendiri dan Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia APPBI, Dr. Haji Komarudin. Yang saya hormati para anggota MSI serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Batik Nasional 2021. Saya menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan Hari Batik Nasional oleh Mitra Seni Indonesia MSI ini. Hal ini menunjukkan kepedulian MSI pada salah satu warisan budaya Indonesia, batik Indonesia, yang patut kita lestarikan dan kembangkan bersama. Kita ketahui bersama sejak tanggal 2 Oktober 2009 batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. Keputusan UNESCO tersebut dilatar belakangi bahwa batik Indonesia terkait erat dengan banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, kebudayaan, lokal, alam, dan sejarah itu sendiri. Batik merupakan hasil kerajinan dengan nilai seni tinggi yang menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak abad keempat, terutama di Pulau Jawa. Batik memiliki sejarah panjang
di mana setiap corak atau motifnya mengandung filosofi atau makna yang begitu erat dengan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejak ditetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, maka pemerintah telah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Penetapan Hari Batik Nasional tersebut merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan martabat bangsa Indonesia dan citra positif Indonesia di forum internasional, serta untuk menumbuhkan kecintaan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan bangsanya. Selanjutnya pada tahun 2014, daerah istimewa Yogyakarta juga telah ditetapkan sebagai World Batik City oleh World Craft Council. Hal ini menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap batik yang merupakan warisan luhur budaya bangsa Indonesia. Maka sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga warisan budaya leluhur yang telah diakui secara internasional. Tentunya tidak hanya melestarikan tapi juga mengembangkannya, agar batik tetap dapat menjadi salah satu sumber perekonomian bagi para perajin batik Indonesia. Saya mendukung pengembangan batik dari segi motif, corak, desain, dan fungsinya agar dapat memenuhi selera pasar. Di kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak rekan-rekan pengrajin batik untuk kembali menggunakan pewarnaan alam agar limbah dari pewarnaan batik tidak mencemari lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, batik juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa, mulai dari lahir, menikah, sampai meninggal. Semuanya menggunakan batik dengan motif-motif tertentu yang mempunyai makna filosofis yang baik. Saat ini, batik tidak hanya digunakan pada acara-acara seremonial, tapi sudah dapat digunakan pada berbagai kesempatan, dan batik juga tidak hanya digunakan oleh yang tua, tapi generasi muda di seluruh pelosok Nusantara. Fungsi batik pun juga berkembang, tidak hanya digunakan sebagai kain secara tradisional, tapi juga sudah digunakan sebagai pakaian dengan desain modern. Batik juga digunakan untuk home decor, untuk cushion, untuk table runner, bed cover, kain sofa, lukisan, dan lain-lain. Dan juga fashion aksesoris, tas, sepatu, kalung, perhiasan, pernak-pernik fashion, dan lain-lain. Bapak, Ibu yang berbahagia, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak perajin khususnya batik yang mengalami kesulitan. Tidak dapat berproduksi karena sulit memasarkannya. Melalui momentum yang istimewa kali ini, saya mengajak Bapak, Ibu, serta adik-adik kaum milenial agar peduli terhadap para pengrajin batik kita dengan mau membeli dan mengenakan batik Indonesia sehingga para perajin batik tetap dapat berkegiatan pada masa sulit selama pandemi ini. Akhirnya, saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat memperingati Hari Batik Nasional 2021. Mari cintai batik Indonesia dan bangga buatan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wonderful Indonesia. Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat Bapak Sandiaga Uno, Ibu Yanti Erlangga, Bapak Komarudin Budia, dan Ibu Sari Ramdhani atas sambutannya kepada kita semua. Tiba saatnya kita mengenali batik tulis dan batik cap oleh Ibu Nita Kenso dari Galeri Batik Jawa, seorang generasi muda yang juga membawa batik asli Indonesia ke mancanegara. Ini pengetahuan yang sangat-sangat kita perlukan saat ini, mengingat menjamurnya batik-batik printing yang sebenarnya bukan batik. Dan ada juga pengetahuan tentang batik yang penting, yaitu kisi-kisi memilih koleksi batik yang bernilai tinggi oleh Ibu Neneng Iskandar, seorang kurator Wasatria Nusantara dari Himpunan Wasatria. Tandur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saya Nita Kenso di Yogyakarta. Batik sangat erat relasinya dengan kekuasaan. Rekam jejak batik bisa kita lihat pada kejayaan-kejayaan peninggalan raja-raja zaman Majapahit, zaman Mataram, dan hingga kini kita bisa menikmatinya di keraton-keraton yang masih tersebar di Pulau Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari sejak masa lalu, masa lampau, masyarakat Jawa mengenal batik sebagai daur kehidupannya, baik dari sebelum kelahiran, masa kelahiran, dalam kehidupannya, bahkan hingga kematiannya. Dan ketika kebiasaan atau membuat batik ini terus menjadi suatu tradisi yang lestari dan berkembang, pada masa kemerdekaan, Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, menjadikan batik sebagai busana nasional dan disebutlah batik Jawa itu menjadi batik Indonesia. Dalam perkembangannya, batik yang dahulu hanya dikerjakan sebagai kerajinan tangan, batik tulis dan batik cap, pada masa ketika semua orang ataupun menjadi suatu tradisi bahwa busana nasional itu juga menggunakan batik, sehingga batik diproses secara lebih masinal atau produksi yang semakin banyak. Dan tentunya untuk mempercepat produksi ini tidak hanya cap yang berkembang, disinilah banyak berkembang tahun 70-an printing batik, atau kita sebenarnya menyebutnya sebagai tekstil bermotif batik. Dan di sini menjadi para pecinta batik atau pengguna batik agak kesulitan untuk membedakan mana yang batik tulis, mana yang batik cap, dan mana yang bukan batik atau printing. Printing atau tekstil bermotif batik itu adalah bukan batik. Batik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 0239 tahun 2014 dikategorikan sebagai berikut. Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pencelupan warna dengan proses perintangan menggunakan lilin panas, dengan menggunakan alat bantu, dengan canting tulis maupun cap tembaga melalui kerajinan tangan, dan mempunyai motif tertentu yang bermakna. Batik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu batik tulis adalah batik yang menggunakan alat bantu dengan menggunakan canting tulis. Kemudian disebut batik yang kedua adalah batik cap, adalah batik yang menggunakan alat bantu cap tangan atau cap tembaga, juga dilakukan dengan kerajinan tangan. Kemudian yang ketiga adalah kategori batik kombinasi, merupakan kombinasi dari batik tulis dan batik cap. Begitu banyak ragam batik ada di pasaran, mulai dari batik tulis, batik cap, bahkan tekstil bermotif batik dengan berbagai pilihan. Kadang membuat kita sulit untuk membedakan mana yang batik tulis, mana yang batik cap, dan mana yang bukan batik. Nah, kalau kita melihat batik tulis seperti yang saya pegang ini adalah karya yang menggunakan alat canting pada proses pembuatannya seperti yang tadi dilakukan oleh Mbak Isna ini dan Mbak Masriah. Dan inilah satu proses produksi yang cukup memakan waktu panjang, sehingga dari sisi proses pembuatannya memerlukan tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Kemudian kita mengenal juga batik cap. Seperti yang saya pegang kedua ini adalah batik cap dengan alat bantu cap tembaga yang merupakan karya kerajinan tangan juga. Nah, kemudian beredar pula yang namanya printing batik. Bentuknya mirip sekali, motifnya mirip sekali dengan batik, hanya berupa motifnya saja yang seperti batik, tapi proses pembuatannya bukanlah melalui proses tradisional pembuatan batik yang kerajinan tangan. Batik ini bukan batik, karena ini adalah printing tekstil bermotif batik dan dikerjakan oleh mesin-mesin yang memang dipergunakan untuk memproduksi secara massal. Sebagai pecinta batik, sebaiknya kita mulai terbiasa untuk membedakan atau memilih batik dengan kualitas adalah yang batik kerajinan tangan, yaitu berupa batik cap dan batik tulis atau kombinasi keduanya. Cara membedakan yang paling awal untuk memilih suatu batik itu adalah batik asli atau bukan batik, bisa dibau dengan aroma kainnya. Seperti batik tulis ini adalah aroma yang paling khas, berbau malam. Kemudian batik cap juga mempunyai aroma yang sama, berbau malam. Namun batik printing atau kita sebut tekstil bermotif batik seperti ini tidak mempunyai aroma seperti malam. Hanya merupakan bau-bau zat pewarna tinta ataupun kadang-kadang kita dikelabui seperti malam. Nah, inilah kita mulai berhati-hati karena teknologi sekarang banyak sekali yang menggunakan tiruan-tiruan batik untuk menyerupai batik, mulai dari aroma, kemudian motifnya, dan juga tekstur dari kainnya. Kemudian kalau kita melihat lagi kepada batik yang tulis seperti
Ini adalah kain yang sangat lembut karena menggunakan katun yang berkualitas. Demikian juga dengan batik cap. Ini mempunyai tekstur yang lebih kasar sedikit daripada batik tulis karena memang proses pencelupannya tidak menggunakan proses yang berulang-ulang. Nah, sekarang kita mencoba untuk membedakan batik cap, tulis maupun printing dari motif batik sekar jagad. Di tangan saya ada beberapa motif batik sekar jagad namun dengan proses yang berlainan. Inilah motif batik sekar jagad dengan kualitas batik tulis. Goresan-goresan yang terlihat dalam motif sekar jagad dengan kualitas batik tulis adalah goresan yang tidak sempurna. Jadi semua tekanan, kemudian keragaman hias, corak-coraknya itu akan berlainan satu dengan yang lain. Inilah batik cap dengan motif sekar jagad. Perulangan bidang-bidang untuk motif-motif sekar jagad terjadi pada batik cap. Dan inilah yang membedakan sekar jagad, batik tulis, dan batik cap. Ketika membuat batik alat bantu cap akan terjadi perulangan motif pada dimensi-dimensi tertentu sehingga kedinamisan tidak seperti ada pada batik tulis dengan motif sekar jagad. Nah, yang terakhir ini adalah motif sekar jagad seolah-olah seperti batik, tetapi ini adalah bukan batik. Inilah printing atau tekstil bermotif batik yang banyak beredar juga di pasaran, baik dalam bentuk sudah menjadi baju ataupun masih kain. Disinilah kualitasnya sama sekali bukan kualitas batik yang bagus dan bisa terlihat juga dari warnanya. Kalau batik tulis dan batik cap itu bolak-balik sama dan kualitas batik tulis mempunyai kualitas yang terbaik dalam pewarnaan di dua sisi karena prosesnya akan dibatik secara dua kali, depan dan belakang, kemudian melalui proses pewarnaan yang berkali-kali. Dan kalau batik cap itu mempunyai kekuatan warna yang mungkin tidak seindah atau sesempurna dari batik tulis, namun bolak-balik juga karena kekuatan pengecapan dan pencelupan warna pun akan terekat dengan kuat di dalam kain batiknya. Nah, kalau kita melihat tekstil bermotif batik seperti ini, yang motif sekar jagad printing inilah tidak ada warna dua sisi. Satu sisi akan terlihat seperti lebih muda atau bahkan putih sama sekali. Sekarang kita berganti untuk melihat bagaimana motif perulangan pada motif kopi pecah seperti yang saya pegang ini. Ini yang sebelah kiri, ini adalah motif kopi pecah dan kaung dengan menggunakan teknik kualitas batik cap. Terjadi perulangan. Dan ini adalah motif kopi pecah dalam komposisi dimensi yang cukup besar, namun dikerjakan dengan teknik kualitas batik tulis. Nah, motif perulangan ini memang akan tampak seperti semuanya adalah batik cap karena berulang. Biasanya khas ya, batik cap itu adalah perulangan dengan beberapa dimensi untuk satu motif tertentu. Namun dapat juga dilakukan dengan tulis. Dan keunikannya adalah akan terjadi teknik-teknik goresan yang tidak berulang dengan sama karena pasti akan tidak sempurna sesuai dengan yang batik cap. Ada cara lagi untuk membedakan kualitas batik dengan menggunakan program Batik Analyzer yang dikembangkan oleh Balai Besar Kerajinan Batik di Yogyakarta. Aplikasinya juga bisa diunduh ataupun diakses melalui internet. Mungkin ini bisa memberikan juga bantuan ataupun kemudahan bagi masyarakat awam yang masih ingin mengetahui apakah batiknya itu adalah batik tulis atau batik cap atau malah bukan batik. Karena dengan mengerti prosesnya, kemudian pernah melihat atau memahami bagaimana suatu batik tulis itu dibuat dengan alat canting bantunya, kemudian dengan alat tembaga atau cap sebagai motif-motif yang berulang. Dan kita melihat sendiri bagaimana mesin-mesin printing itu bekerja untuk memproduksi secara massal. Sebaiknya kita mulai kembali kepada jati diri bangsa ini bahwa batik kita itu adalah batik asli Indonesia berupa batik tulis dan batik cap atau kombinasi keduanya. Karena kekuatan budaya batik Indonesia inilah hingga pada tanggal 30 September tahun 2009 Sidang UNESCO di Abu Dhabi menyatakan batik Indonesia sebagai mahakarya pusaka budaya tak benda. Penetapan UNESCO terhadap batik Indonesia menjadi pusaka dunia itu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu adalah karena batik Indonesia itu merupakan tradisi lisan yang turun-temurun dan itu terlihat sekali bahwa perkembangan batik dari zaman dahulu hingga sekarang dilanjutkan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya tanpa ada catatan tertulis. Kriteria kedua
batik Indonesia memenuhi kriteria UNESCO adalah karena kebiasaan sosial, adat istiadat, perayaan yang hingga sekarang batik-batik itu masih digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Kehidupan manusia Jawa zaman dahulu hingga kini masih menggunakan batik dalam kesehariannya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Dan juga untuk perayaan-perayaan adat seperti ada mantenan, kemudian ada perayaan-perayaan berupa tarian-tarian, dari dulu dan kini masih dilestarikan. Inilah kekuatan batik Indonesia yang juga diakui UNESCO sebagai kebudayaan asli atau pusaka dunia yang harus terus dilanjutkan. Kriteria ketiga adalah kemahiran kerajinan tangan. Ini adalah kekuatan yang paling besar di batik Indonesia karena kerajinan tangan ini nilainya sangat tinggi sekali. Tidak semua negara mempunyai batik dan tidak semua negara hingga sekarang masih melakukan kerajinan tangan untuk wastra-wastranya. Indonesia yang mempunyai potensi sangat besar dalam kerajinan tangan batik tentunya harus mempunyai tanggung jawab bagaimana proses regenerasi untuk pembatik-pembatik zaman dahulu bisa tetap berlanjut ke generasi yang akan datang. Tentunya dengan semakin banyaknya pemakai batik-batik tradisional ataupun batik-batik tulis dan cap asli Indonesia, para perajin ini mendapatkan kesejahteraan dan memberikan semangat untuk tetap terus membatik dalam proses kerajinan tangan tradisional. Proses batik tradisional itu memberikan padat karya, banyak sekali pelaku seni di dalamnya. Karena prosesnya mulai dari membuat pola, kemudian membatik, kemudian melakukan pencelupan, melakukan pelorotan warna, dan kemudian melakukan pelorotan malam maksud saya, itu semuanya menggunakan tangan-tangan manusia. Inilah kerajinan tangan yang panjang sekali prosesnya, dan tentunya ini memberikan nilai-nilai yang sangat berharga bagi kain batik itu sendiri. Bagaimana proses yang panjang tentunya memberi harga yang lebih tinggi terhadap proses pembuatan batik yang lebih cepat. Dengan terpenuhi 3 kriteria dari UNESCO, keunggulan batik Indonesia sudah diakui dunia. Sehingga ketika tanggal 2 Oktober mulai tahun 2009, Indonesia menetapkan bahwa 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Setiap tahun masyarakat atau bangsa Indonesia merayakan batik sebagai salah satu kebanggaan jati diri bangsa. Dan tentunya tanggung jawab itu tidak hanya berhenti di setiap peringatan Hari Batik Nasional, namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemahaman sehari-hari, maupun juga untuk menyiapkan generasi selanjutnya untuk tetap menyintai dan melestarikan batik, perlu suatu gerakan sebagai strategi kebudayaan agar batik Indonesia tetap lestari di masa depan. Diperlukan juga gerakan untuk mengedukasi masyarakat, baik masyarakat di dalam negeri maupun masyarakat di luar negeri, karena jangan sampai batik Indonesia yang sudah dibawa ke luar negeri pun ternyata bukan batik. Edukasi yang pertama adalah kepada para generasi muda, karena generasi muda ini saat ini akan menjadi jembatan untuk melanjutkan ke generasi yang akan datang. Dan untuk itu pun saya mencoba bersama-sama dengan para pembatik, juga tim produksi dari Galeri Batik Jawa untuk membuat suatu gerakan bersama membawa batik Indonesia yang membumi dan mendunia. Saya akan memperlihatkan beberapa perkembangan batik yang kami lakukan untuk bisa mendekatkan batik-batik ini kepada generasi millennials. Keragaman corak dari batik Indonesia itu adalah kekuatan yang luar biasa. Namun itu perlu digali dan perlu diperlihatkan kepada generasi muda bahwa dengan memakai batik tradisional ataupun motif-motif yang berakar kuat dari budaya-budaya yang sudah ada zaman dahulu, itu tidak merupakan suatu barang kuno lagi, tapi justru bisa menjadikan kekinian, tentunya dengan inovasi, kemudian pewarnaan, juga dengan potongan-potongan ataupun dijadikan suatu busana ready to wear, siap pakai, yang mempunyai selera untuk dipakai anak-anak muda. Dan ini pun tidak akan menghilangkan ciri khasnya sebagai karya asli dari batik Indonesia. Busana masyarakat Jawa zaman dahulu, ada kain, ada selendang. Dan selendang ini menarik sekali karena secara universal para kaum perempuan atau para pecinta mode itu selalu menggunakan selendang kecil, scarf atau shawl untuk mempercantik tatanan busana sehari-harinya. Dan tentunya dengan kekuatan corak, ragam hias maupun warna batik-batik Indonesia itu sangat memperkaya sekali bagaimana selendang Indonesia itu bisa tampil
modis atau gaya pada masa kini digunakan baik oleh kaum yang sudah berumur maupun anak-anak muda. Galeri Batik Jawa juga mencoba berupaya untuk bisa memperkenalkan batik Indonesia ke pasar dunia. Karena kekuatan batik Indonesia yang demikian besarnya, kemudian kita mencoba juga dengan mempergunakan kembali warna-warna alam yang ada di sekeliling Indonesia, terutama warna alam dari daun indigo feratinctoria berwarna biru yang merupakan salah satu warna tertua dan sangat universal di dunia, kita terapkan dalam batik Indonesia. Dan kekuatan ini harus didukung dengan kepercayaan diri yang besar. Kita optimis bahwa pasar dunia itu bisa menerima batik Indonesia karena kita mempunyai kekuatan setelah diakui dengan UNESCO, juga totalitas dalam desain, dalam menceritakan bagaimana kekuatan budaya yang ada pada batik Indonesia itu tidak hanya selembar kain, namun merupakan proses budaya adiluhung dari leluhur yang masih diwariskan hingga generasi sekarang dalam proses pembuatan yang semuanya menggunakan kerajinan tangan. Kita perlu sekali mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik dari yang generasi muda, untuk mencintai batik, menjadikan batik sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya, dan bangga untuk menggunakannya. Disinilah kita bisa melihat mulai dari anak-anak kecil, kemudian remaja hingga dewasa. Hari-hari ini mulai banyak sekali yang bisa atau mau menggunakan batik dalam kehidupan sehari-harinya. Ini tentunya harus didorong dan didukung terus untuk bisa menjadi estafet generasi di masa yang akan datang. Dengan semangat peringatan Hari Batik Nasional 2021 bersama Mitra Seni Indonesia, batik sekitar kita cintai, kita banggakan, dan kita kembangkan hingga mengharumkan batik Indonesia di mata dunia. Selamat pagi, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini diminta oleh Ibu Sari Ramdhani, Ketua Umum dari Mitra Seni Indonesia, untuk sedikit membicarakan mengenai bagaimana tips batik yang akan dikoleksi. Ya, kalau menurut saya sebenarnya luas sekali ya, karena begini, kalau kita mengoleksi wastra atau kain, itu tentunya kalau sebagai koleksi itu jangkanya pasti akan lama. Jadi bisa juga kain itu menjadi investasi. Saya akan memberikan sedikit tips yang mungkin bisa menjadi acuan. Itu kalau menurut saya, kalau kain batik yang akan menjadi koleksi, kita pertama harus melihat sebenarnya koleksi apa yang
yang kita belum punya. Dan kalau menurut warna, kain batik itu yang secara tradisi itu adalah sebetulnya warna-warna soga seperti ini. Warna soga sendiri menurut saya itu tak lekang dimakan waktu. Dia akan selalu terulang-ulang kembali dibandingkan dengan kain-kain yang berwarna. Kain berwarna juga bagus, tetapi menurut pendapat saya, kain dengan warna-warna yang tradisi itu akan lebih apa ya? Kalau menurut saya itu dalam penampilan itu juga tidak membosankan dan juga selalu penampilannya itu semua sebetulnya bagus, tetapi kain dengan warna yang tradisional itu mempunyai bobot tersendiri, itu kalau menurut saya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan tips dengan kain-kain yang akan dikoleksi. Satu, lihat dahulu misalnya apa yang akan dikoleksi. Misalnya kalau kain yang tradisional berarti warnanya, sehingga warna soga. Lihatlah di kain tersebut, warnanya itu betul-betul bersih, kemudian terlihat cerah. Cerah itu berarti pembuatannya itu dalam keseluruhan itu rata dan bagus. Dan juga ini tips dari saya, kalau kain batik seratan halus itu di luar parang, jadi seperti ini kain ini sebetulnya bisa dikatakan parang karena di sini ada melinjonnya. Tapi bukan berarti kain yang diagonal itu semuanya parang, bukan. Jadi kalau yang namanya parang itu berarti harus ada melinjon. Nah, kalau kain seratan halus itu parang itu tidak boleh ditutup. Ditutup itu berarti diberi seret atau garis penutup di atas dan di bawah. Nah, itu adalah hal yang menurut saya penting karena kita bisa mengetahui bahwa yang membuat batik itu mengerti akan ragam hias atau batik yang diterakan atau dibuat pada kain tersebut. Tadi saya katakan warna, kemudian juga isen-isen. Jadi di dalam misalnya katakanlah ini ragam hiasnya adalah bunga. Kalau kain itu seratan halus, biasanya di dalam bunganya pun itu terdapat isen-isen. Nah, ini isen-isennya adalah cecek. Kemudian di daunnya kita bisa lihat ini adalah sawut. Nah, jadi isen-isen itu juga penting untuk kita mengetahui atau akan mengoleksi kain tersebut. Di samping itu juga selain cecek itu ada satu cecek atau satu titik, kemudian ada cecek grompol atau cecek pitu, dan bisa dilihat di sini dihitung itu ada 7. Itu cantingnya pun itu beda dengan cecek yang hanya satu titik. Kemudian sawut. Menyawut ini sebetulnya adalah membuat arsir, jadi garis-garis yang halus. Nah, itu memang harus tangan-tangan yang handal yang bisa membuat ragam hias seperti ini. Nah, itulah sebetulnya kalau kita ingin memiliki atau mengoleksi batik, di samping warna tadi, warna tradisional, kemudian kalau mau warna-warna yang kekinian itu juga boleh, tapi di samping warna kita harus melihat juga teknik atau ragam hias yang tertera di dalam batik tersebut. Kemudian selain itu, biasanya kalau kita akan mengoleksi itu kita membeli kepada seseorang. Yang tentunya kalau kita akan mengoleksi, kita harus tahu betul kepada siapa kita membeli kain itu. Sehingga kita akan mendapat penjelasan yang memang betul. Karena kadang-kadang
orang menjual kain pun juga si penjual itu tidak mengerti akan fungsi atau arti dari kain tersebut. Kalau kain itu sebagai koleksi seyogyanya, kita tahu betul. Jadi kain itu buatan siapa, kemudian ragam hiasnya itu apa, apakah ada artinya, kemudian misalnya apakah itu dipakai untuk acara-acara tertentu saja. Jadi contohnya misalnya ada di batik namanya slobok. Slobok itu kebetulan di sini tidak saya bawa, itu kainnya sangat sederhana, tapi biasanya slobok yang artinya lobok. Lobok itu artinya longgar. Biasanya dengan latar hitam, biasanya kain slobok itu hanya dipakai untuk mereka yang berkabung. Jadi bukan berarti kain itu tidak boleh dikoleksi, boleh, tapi yang tadi saya maksudkan kita tahu betul. Jadi kita memiliki kain tersebut sebagai koleksi, kita mengetahui artinya. Dengan kita mengetahui artinya, berarti kita memiliki sesuatu yang memang berharga. Nah, itu yang menurut saya trik-trik yang harus kita ketahui. Tadi saya lupa bahwa cecek itu di samping ada cecek 1 titik, ada cecek 3, ada cecek 7, ada yang namanya cecek Banyumili. Cecek Banyumili itu seperti kain yang saya pakai. Ini ceceknya adalah mengikuti bentuk daripada pola yang tertera di dalam kain ini. Nah, itu sangat rumit, dan kalau kain itu seratan halus berarti ceceknya itu di baliknya pun tuh harus sama. Jadi bisa dibayangkan kain ini selesainya bukan 3-4 bulan, kadang-kadang 6-8 bulan baru selesai satu kain. Nah, dengan kita mengetahui teknik-teknik dari pembuatannya, itu semakin kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin untuk sementara itulah trik yang atau mungkin bagaimana kita mau mengoleksi dari selembar kain. Ini dibuat pada tahun 40-an. Ini masih utuh dan belum ada lubangnya. Nah, untuk menyimpan di dalam lemari, kalau penyimpanannya itu lama, seyogyanya kain itu tidak dilipat dalam keadaan yang kecil. Jadi tidak ada bironnya, kemudian setiap secara berkala, lipatan-lipatan itu dirubah sehingga kain itu kalau kita tumpuk itu tidak getas. Jadi kalau dibuka itu tidak akan ada patahan-patahan benang yang terdapat di situ. Inilah mungkin trik atau tips yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan atau bisa digunakan untuk kita memelihara kain-kain batik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita Kenso dan Ibu Neneng Iskandar atas wawasan tentang batik, karya pusaka dunia milik bangsa Indonesia. Kita saksikan tadi bahwa proses pembuatan batik dilakukan dari awal sampai akhir penuh dengan rasa, hingga pemilik batik yang merawatnya penuh dengan cinta turun-menurun. Ini yang membedakan batik kita dengan batik-batik dari negara yang lain. Dan itu semua diekspresikan dengan melalui kidung yang dinyanyikan. Karena itu, kita wajib mencintai dan melestarikannya kepada generasi kita selanjutnya. Nah, para hadirin sekalian, kita sampai pada acara yang kita tunggu, yaitu batik di sekitar kita yang diperagakan oleh 19 anggota Mitra Seni Indonesia yang akan tampil dengan koleksi batiknya. Kita saksikan. Wah, pasti menarik sekali. Mari kita saksikan tampilan anggota Mitra Seni Indonesia. Yuk, kita lihat.
Indonesia dapat digunakan dalam berbagai kesempatan dan selangkah dari Armanita. Hari Batik Nasional. Selalu sukses untuk MSI. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Hari ini saya memakai batiknya Dharma Pusaka yang telah dimodif dengan peradah. Cakep kan ibu-ibu? Lihat deh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Jamhari Sirat mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Saya mengenakan batik lasem dengan motif alasan batik tulis lasem. Ciri khas dari batik tulis lasem adalah warna biru dan warna merahnya. Semoga MSI tetap jaya. ingin berbagi. Dalam berbusana, saya senang memadupadankan motif-motif atau corak-corak yang berbeda. Juga dalam batik. Kali ini luaran saya adalah motif Megamendung Cirebonan. Rok saya adalah Sogan Solo dan kemeja adalah batik Madura. Tas yang saya buat ini adalah motif Megamendung sama dengan sepatunya. Desain tas saya mencontoh Chanel. Jujur, semua ini karena saya suka gaya Kenzo, desainer terkenal. Semoga apa yang saya bagi bisa menginspirasi khususnya para pecinta batik. Selamat Hari Batik Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kuntari Sapta. Saya kebetulan mempunyai koleksi beberapa household ya. Itu ada sarung bantal, ada runner, dan ini juga ada beberapa runner. Saya suka sekali dengan motif kawung ini karena motif kawung ini syarat akan maknanya. Jadi sebetulnya dia adalah diambil dari buah aren, dan kita bisa mengetahui bahwa si pohon aren ini sangat bermanfaat dari daun sampai akarnya, semua bisa digunakan oleh orang untuk sesuatu yang menghasilkan. Kawung ini adalah salah satu dari motif favorit saya. Batik ini tidak hanya bisa diaplikasikan di kain ya, tapi juga diaplikasikan di seramik, di kayu, di kulit. Nah, inilah koleksi batik saya antara lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam Renata. Kalau dilihat-lihat rumah Oma sekarang nuansanya batik ya? Gini kan ini Hari Batik Nasional, jadi Oma pengen merayakannya dengan mengganti semuanya dengan nuansa batik. Yuk aku jelasin ya. Nah ini juga cantik nih Renata. Ini batik yang dipadu dengan tenun.
Kalau ini motif apa, Oma? Kalau ini adalah motif celeng kawengen. Ini batik Madura. Jadi ini saya pakai batik yang batiknya adalah batik dari batik Jawa. Dari Jogja. Ini coraknya Sekar Jagat yang tadi saya bilang berbagai corak ada di sini. Ini adalah batik dari Iwan Tirta, berbagai corak, bunga, kupu ya. Dan ini juga desain Mbak Novi. Mungkin kalau dilihat di belakang batik dikombinasikan dengan bordir ya. Ini adalah selendang dari Bapak Cokorda dan ini dikembangkan di Bali dengan corak desain geometris. Dia sudah bekerja sama dengan Issey Miyake dari Jepang. Terima kasih ya Oma atas penjelasannya tentang batik. Itu benar-benar menambah wawasan aku banget. Cinta batik Indonesia, bangga karya anak bangsa. Bravo MSI. Ibu-ibu, anggota MSI yang saya sayangi, kita lihat di sebelah kanan, yang paling kanan adalah karya Iwan Tirta yang dibikin seperti lukisan, jadi dibingkai gitu untuk menjadi lukisan dinding. Kemudian ada dua karya dari Uis Sucun Pekalongan, batik Pekalongan, yang ini katanya karyanya itu sudah hampir punah. Itu dibuat seperti lukisan juga, bisa ditata di dinding kita di rumah masing-masing. Dan kebetulan saya tidak pakai sandal, tapi ini ada selop yang dibikin dari batik. Itu satu mode yang barangkali disenangi oleh zaman sekarang. Terus kipas yang saya pakai sehari-hari. Kemudian kalau kita akan pergi, kita bisa mempergunakan tas. Ini juga dari batik. Dan banyak lagi, sekiranya ada runner di tempat tidur kita, bisa dari batik juga. Untuk menghias atau menyenangkan di dalam satu kamar, kalau kita ada tempat tidur yang putih atau warna-warna lain, lalu dihiasi dengan runner yang sesuai dengan warnanya. Saya kira tidak kalah penting dan bisa kita gunakan untuk juga barangkali suatu promosi bagi orang-orang yang luar negeri untuk bisa membeli batik-batik kita agar batik kita selalu jaya dan tidak akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hartono mewakili PT Dharma Pusaka Indonesia ingin mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2021 kepada seluruh pengurus dan anggota Mitra Seni Indonesia. Semoga kerjasama antara Mitra Seni Indonesia dan PT Dharma Pusaka Indonesia yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang dihadapkan pada krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini tentunya juga dialami oleh industri batik di tanah air. Namun, kami tetap yakin dan berharap agar krisis ini dapat segera berakhir. Sehingga batik sebagai warisan budaya bangsa akan selalu diminati, dicintai, dan tetap lestari. Sekali lagi, Selamat Hari Batik Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, cantik-cantik dan gagah-gagah para anggota Mitra Seni Indonesia dengan busana batiknya. Dan koleksinya juga bagus-bagus. Acara ini dapat terselenggara dengan baik atas dukungan semua pihak, khususnya para anggota Mitra Seni Indonesia dan komunitas pencinta batik asli Indonesia. Jangan lupa Ibu Bapak anggota Mitra Seni Indonesia untuk membeli batik yang disediakan di dalam Bursa Batik Indonesia MSI bersama-sama Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia yang kami share di WhatsApp group. Sudah pasti batiknya asli dan tulis atau cap Bapak Ibu. Sebelum acara ini berakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para hadirin yang telah menyempatkan untuk mengikuti acara ini. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara Hari Batik Nasional Mitra Seni Indonesia pada hari ini. Tetap jaga prokes, semoga kita selalu dikaruniai kesehatan. Akhir kata, kami bertiga mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Batik Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.